untuk mengelabui kita itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan, sekali lagi, kita kejar, kita tangkap, kita hajar, dan kata-kata sudah tidak diperlukan lagi. Kita memerlukan tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka, tegaskan sekali lagi, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Kiergal, Syahganda Nainggolan, berharap Presiden segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia. Ketiga PNS itu ditangkap saat tengah mengamankan 7 nelayan liar asal Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan tersebut. Sebelumnya polisi Malaysia sempat melepaskan tembakan 2 kali dalam perairan sah milik Indonesia. Menurut Syahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak terhormat oleh Malaysia. Bahkan diantaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia yang dilakukan pihak Malaysia dengan sengaja dan berlebihan. Kalau dilihat dari rangkaian kasus dan fakta-fakta di mana kedaulatan negara kita banyak dikorbankan Malaysia, ataupun warga negara kita yang juga banyak dihina-hinakan Malaysia, itu artinya sudah terlalu cukup. Kita bersabar menghadapi Malaysia, jelas Syahganda. Ia menganggap aneh mengapa presiden dari bangsa yang besar tidak berani menghadapi Malaysia untuk menantang peperangan. Kalau terus-menerus sabar, kita hanya akan menjadi bangsa yang bodoh dengan presiden yang tidak berdaya melawan Malaysia, tambah Syahganda. Padahal kata Syahganda, presiden dijamin Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang dengan negara lain apabila dianggap telah mengganggu kedaulatan negara. Kapal Malaysia diduga curi ikan di Selat Malaka, modus pakai awak WNI. Kapal ikan asing berbendera Malaysia beridentitas PKFB 1337 tertangkap tengah mencuri ikan di perairan Indonesia di Selat Malaka. Modusnya memakai awak kapal WNI. Penangkapan itu dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dalam patroli perdana 2022 di Selat Malaka. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP Pung Nugroho Saksono menyatakan kapal pencuri ikan itu mengoperasikan alat tangkap trau. Modusnya, kata dia, ternyata menggunakan cara yang umumnya dilakukan oleh kapal sebelumnya, yaitu memperkerjakan nelayan Indonesia untuk melakukan pencurian ikan. 5 orang nelayan kami amankan. Kami juga terus memberikan pemahaman agar mereka tidak dimanfaatkan dalam praktik ilegal fishing ini, ujar Ipung sapaan akrab Pung Nugroho Saksono. Dikutip dari Antara, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludi menjelaskan kapal ilegal fishing tersebut sempat berusaha melarikan diri. Pada akhirnya kapal dapat ditangkap dan saat ini sedang dalam proses ad hoc Kesatuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Satwas SDKP Dumai untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa selain mendorong penerapan pengawasan terintegrasi, pihaknya juga akan menambah jumlah armada kapal pengawasan perikanan agar dapat mengawasi wilayah-wilayah rawan pencurian ikan. KKP tangkap 3 kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap sebanyak 3 kapal asing berbendera Malaysia di kawasan perairan yang berbeda-beda. 1 kapal ditangkap di Selat Malaka dan kapal lainnya di Laut Sulawesi. Kami mengonfirmasi penangkapan 3 kapal ikan asing berbendera Malaysia pada Sabtu 4 Desember dan Ahad 5 Desember, kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksda TNI Adin Nurawaludi dalam siaran pers di Jakarta Senin 6 Desember. Ia mengemukakan penangkapan tersebut semakin menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu prinsip dasar penerapan ekonomi biru. Adin menambahkan bahwa penangkapan tersebut memberikan sinyal yang jelas bahwa aparat di lapangan selalu sigap dan siap mengawal kebijakan ekonomi biru dengan memberantas praktik-praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak. Lebih lanjut, Adin juga menjelaskan bahwa dia telah menginstruksikan jajaran di lapangan untuk tetap waspada
Penangkapan ini adalah bukti keseriusan kita untuk setiap saat menjaga laut Indonesia agar tetap lestari, tegas Adin. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa penangkapan terhadap ketiga kapal ikan asing berbendera Malaysia ini berhasil dilakukan pada operasi yang dilaksanakan kapal pengawas Hiu 8 dan kapal pengawas Hiu 7. Ketiga kapal ikan asing tersebut adalah KMKHF 1746, SA 1882-5-F, dan SA 3591-5-F. Kapal tersebut mengoperasikan alat penangkapan ikan trawl dan highlight. Ia menyampaikan bahwa saat ini satu kapal sudah berada di stasiun PSDKP Belawan dan dua kapal lainnya diamankan di Satwas PSDKP Nunukan untuk proses hukum lebih lanjut. Sudah kami ad hoc ke stasiun PSDKP Belawan dan Satwas PSDKP Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut, ujar Pung Nugroho Saksono. Penangkapan kapal ikan ilegal fishing asal Malaysia tersebut menambah panjang daftar kapal yang ditangkap oleh KKP pada tahun 2021. Total sebanyak 156 kapal ikan telah ditangkap, terdiri dari 105 kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran dan 51 kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan. Adapun kapal ikan asing yang ditangkap terdiri dari 25 kapal asal Vietnam, 20 kapal asal Malaysia, dan 6 kapal asal Filipina. TNI AL dan Polri gencarkan patroli di Selat Malaga. Personel Gabungan Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Aceh Timur dan Pos Pangkalan TNI Angkatan Laut mengintensifkan patroli di perairan Selat Malaga. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmun Harisandi Sinurat melalui Kepala Sat Polarirut Ibtu Zainur Rushdi di Aceh Timur Minggu mengatakan patroli untuk mencegah masuknya pendatang ilegal maupun penyelundupan barang terlarang. Belum lama ini ada informasi pengungsi Rohingya akan masuk ke wilayah perairan Aceh Timur. Karena itu Polres Aceh Timur bersama TNI AL meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi masuknya orang dari luar secara ilegal. Ia mengatakan patroli menggunakan kapal Lesi 3 milik Sat Polarirut Polres Aceh Timur. Patroli menyisir perairan Selat Malaka yang masuk wilayah hukum Polres Aceh Timur. Dalam patroli tersebut, tim gabungan bertemu dengan kapal TNI AL KRI Sultan Taha. Syaifuddin dipimpin Letkol Laut Faruk dan berkoordinasi tentang adanya informasi yang beredar bahwa akan adanya pendatang ilegal dilaporkan masuk melalui perairan Aceh Timur.